Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Selamat datang di Karam, Kali Aja Seram, di mana kegelapan dan misteri bersatu dalam kisah-kisah menegangkan yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Saya Mr. Randy, dan malam ini kita akan menyelami cerita-cerita yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tempat di mana tidak ada yang seperti yang terlihat. Bersiaplah untuk menguji keberanian Anda dan memasuki dunia yang penuh dengan kejadian aneh, hantu, dan rahasia gelap. Pastikan lampu Anda mati dan selimut Anda rapat, karena cerita kita malam ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan yang menakutkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mari kita mulai. Ronda malam. Malam itu sunyi. Angin dingin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Desa kecil di pinggir hutan itu terlihat tenang. Namun bagi para pemuda yang bertugas ronda, ada sesuatu yang tak biasa di udara. Suara jangkrik dan kodok yang biasanya ramai mendadak menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Budi dan teman-temannya berjalan berkeliling desa, seperti biasa. Namun malam itu, mereka tak sadar bahwa sesuatu yang gelap, yang tak terlihat oleh mata, sedang mengintai dari balik kegelapan. Di setiap sudut desa, langkah mereka diikuti oleh kehadiran yang tak kasat mata, kehadiran yang sejak lama menjadi bagian dari sejarah kelam desa itu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Malam itu, di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah tradisi sudah turun-temurun dilakukan. Ronda malam. Meski desa itu aman, warga setempat tetap menjaga kebiasaan ini untuk memastikan ketentraman tetap terjaga. Namun, ada satu hal yang tak banyak orang luar tahu tentang desa itu. Malam Jumat Kliwon, desa ini tak pernah sepi dari kisah-kisah menyeramkan. Budi, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu bersama keluarganya, belum terlalu mengenal baik tradisi ini. Baru seminggu di desa, ia diundang ikut ronda malam bersama warga. Awalnya ia mengira ini akan menjadi pengalaman biasa saja. Tapi desakan Pak RT dan tetangga membuatnya tak bisa menolak. Mungkin ini kesempatan baik buat lebih akrab sama warga, pikir Budi sambil tersenyum canggung. Malam itu, Budi bergabung dengan beberapa warga lain di pos ronda. Ada Pak Joko, seorang lelaki tua yang sudah puluhan tahun ikut ronda, Samin, yang terkenal cerewet dan suka bercerita, dan Hendra, pemuda setempat yang kelihatan tidak terlalu semangat dengan tugas malam ini. Sejak awal, Samin sudah mulai bercerita tentang berbagai kejadian aneh yang pernah terjadi saat ronda malam. Loh, Bat, kamu belum pernah dengar cerita tentang kampung ini? Kampung kita ini bukan kampung biasa. Malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, kadang suka ada yang ikut ronda sama kita, kata Samin sambil tertawa kecil, tapi matanya menunjukkan keseriusan. Budi hanya tertawa canggung. Pak Samin, bikin takut aja, nggak usah yang serem-serem lah. Namun, Pak Joko yang duduk di sebelah Budi hanya mengangguk pelan. Itu cerita benar, Bat. Malam Jumat Kliwon, banyak yang bilang pernah lihat sesuatu waktu ronda. Bukan cuma di desa ini, banyak desa di sekitar sini juga begitu. Yang penting kamu jangan panik. Kalau ada yang aneh, diam saja, jangan bicara. Cerita itu tentu saja membuat Budi semakin tegang. Apalagi ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, saat mereka harus mulai berkeliling desa. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik yang biasanya menemani malam tiba-tiba menghilang begitu mereka mulai melangkah meninggalkan pos ronda. Dalam perjalanan, mereka melewati deretan rumah-rumah yang sebagian besar sudah mematikan lampu. Hanya menyisakan remang dari beberapa jendela, udara semakin berat, dan Budi bisa merasakan bulu kuduknya mulai meremang. Tapi, dia tetap mengikuti langkah teman-temannya. Tiba-tiba, di salah satu sudut jalan yang sepi dan gelap,
Hendra berhenti. Kalian dengar nggak? Bisiknya dengan suara gemetar. Semua terdiam. Awalnya hanya suara sunyi, namun perlahan terdengar langkah kaki di belakang mereka. Langkah itu berat dan lambat, seolah-olah seseorang dengan tubuh besar sedang mengikuti mereka. Budi melirik ke belakang, namun tak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai merayap masuk. Kita jangan berhenti, tetap jalan, bisik Pak Joko tegas. Langkah kaki itu semakin dekat, hingga akhirnya terdengar di sebelah Budi. Dia melirik ke samping dengan sudut matanya, dan melihat sosok samar-samar. Bayangan gelap yang tinggi menjulang dengan wajah tak jelas. Sosok itu berjalan di samping mereka, seakan-akan ikut ronda. Hati Budi berdegup kencang. Ia ingin lari, tapi kakinya kaku. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin, seperti diselimuti hawa dingin yang tak wajar. Namun, ia ingat pesan Pak Joko, jangan panik, jangan bicara. Ia menundukkan kepala dan terus melangkah. Samin yang tadi cerewet tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Wajahnya pucat, dan langkahnya terlihat sedikit tergesa. Budi bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka semua. Hendra, yang biasanya paling berani, kini tampak takut dan gelisah. Hanya Pak Joko yang tetap tenang meski raut wajahnya menunjukkan keseriusan. Ketika mereka sampai di depan sebuah rumah tua yang sudah lama kosong, langkah kaki misterius itu mendadak berhenti. Tanpa peringatan, terdengar suara berat yang menggema di telinga Budi. Kenapa kalian lewat sini? Budi ingin berteriak, tapi suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Ia merasakan getaran di tanah di bawah kakinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan sedang bergerak di bawah permukaan. Pak Joko menghentikan langkahnya dan berbisik, kita jalan terus, jangan lihat ke belakang. Namun, Hendra, yang sudah ketakutan sejak tadi, tak tahan lagi. Ia berbalik dan melihat ke arah rumah tua itu. Tiba-tiba, ia berteriak keras, "Ya Tuhan, itu." Sebelum Hendra bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Budi panik, tapi sebelum ia bisa melakukan apa-apa, Samin dan Pak Joko langsung menariknya untuk terus berjalan. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan Hendra yang pingsan di sana. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih berat. Sosok bayangan tadi mulai mendekati mereka. Budi bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar di belakangnya. Dalam hatinya, ia berdoa agar mereka bisa segera kembali ke pos ronda. Saat mereka tiba di pos ronda, semua langsung berlari masuk dan mengunci pintu. Nafas mereka terengah-engah, dan keringat dingin membasahi wajah mereka. "Hendra, kita harus ambil Hendra," kata Budi terengah-engah. Pak Joko menggeleng lemah, dia yang melanggar aturan, kita tidak bisa menolongnya sekarang. Besok pagi, mungkin. Malam itu terasa panjang bagi Budi. Sosok bayangan itu seakan terus mengintai mereka dari balik jendela. Tak berani keluar hingga fajar datang. Ketika pagi tiba, mereka akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke rumah tua itu. Namun, yang mereka temukan hanyalah sandal Hendra yang tertinggal di tengah jalan. Hendra sendiri, hilang tanpa jejak. Sejak malam itu, Budi tak pernah lagi ikut ronda malam. Warga desa hanya diam saat ditanya soal Hendra, seolah-olah tak ada yang pernah terjadi. Tapi Budi tahu, sesuatu yang gelap dan berbahaya bersembunyi di balik keheningan desa itu, menunggu siapa saja yang melanggar untuk mengambilnya. Dan ronda malam, bukanlah sekadar menjaga keamanan. Ronda malam, bagian 2. Sejak malam mengerikan itu, Budi tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok gelap yang berjalan di sampingnya saat ronda muncul dalam mimpinya. Suara langkah berat itu, bisikan dingin yang bertanya, "Kenapa kalian lewat sini?" terus bergema di telinganya. Hendra hilang tanpa jejak, dan meskipun warga desa terlihat tenang, ada bisikan-bisikan di pasar dan warung kopi tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Beberapa hari kemudian, Budi memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia tak tahan dengan misteri yang terus menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya pada tetua desa, namun jawaban yang ia terima selalu sama. "Tidak usah terlalu banyak bertanya, Nak," kata Pak Joko suatu sore. "Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi." Namun, malam itu Budi mendengar kabar yang lebih mengejutkan dari seorang kakek tua di warung kopi. Kakek itu, Pak Mantri, merupakan salah satu warga tertua di desa. Ketika Budi dengan hati-hati mencoba mengorek informasi,
Pak Mantri memandangnya dengan tatapan yang dalam dan berkata dengan suara pelan, "Anak muda, kau harus tahu, desa ini bukan sembarang desa. Ada penjaga yang tak terlihat di sini. Setiap malam Jumat Kliwon, ronda bukan untuk menjaga rumah-rumah dari pencuri, tapi untuk memastikan mereka yang sudah lama pergi, tidak kembali." Budi terdiam, bingung dengan maksud dari perkataan Pak Mantri. Mereka yang sudah lama pergi, maksudnya apa, Pak? Pak Mantri menatapnya tajam. Ratusan tahun lalu, sebelum desa ini ada, tempat ini adalah hutan lebat. Ada sekelompok orang yang menghuni hutan ini. Mereka disebut kaum bayangan. Mereka tak suka jika ada orang luar mengganggu tanah mereka. Tapi ketika desa ini dibangun, perjanjian dibuat. Selama tak ada yang mengganggu tanah mereka, desa akan aman. Ronda malam itu salah satu cara untuk menghormati perjanjian itu. Budi merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Jadi, sosok yang aku lihat malam itu bagian dari kaum bayangan. Pak Mantri mengangguk pelan. Mereka ikut ronda. Kalau kau mengikuti aturan, mereka akan membiarkanmu. Tapi kalau kau melanggar, seperti temanmu, mereka akan mengambilmu. Budi merasakan darahnya berdesir. Hendra, hilangnya Hendra menjadi semakin jelas. Tapi ia belum puas dengan jawaban itu. Lalu kenapa Hendra diambil? Dia hanya menengok ke belakang. Pak Mantri terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara parau, "Kaum bayangan itu tak suka diperhatikan. Mereka bisa berjalan di sampingmu, di belakangmu. Tapi kalau kau melihat mereka secara langsung, kau jadi milik mereka." Setelah mendengar cerita itu, Budi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tak beres di desa ini. Meski begitu, ia tidak bisa membiarkan rasa penasaran menguasai dirinya. Malam itu, meskipun takut, ia bertekad untuk kembali ke lokasi rumah tua tempat Hendra hilang. Saat malam semakin larut dan desa mulai sunyi, Budi berjalan pelan-pelan menuju rumah tua tersebut. Udara malam terasa dingin menusuk, dan suara angin yang melintas di antara pepohonan menambah kesan seram. Namun, Budi tetap melangkah. Ketika ia tiba di depan rumah tua itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu, yang sebelumnya terlihat kumuh dan tak terurus, kini terlihat sedikit berbeda. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan pintu kayu yang sudah lapuk itu seperti bersinar samar-samar dalam kegelapan. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara samar, suara yang sangat familiar bagi Budi, suara Hendra. "Budi, tolong aku, tolong." Budi tertegun. Darahnya terasa berhenti mengalir. Suara itu jelas suara Hendra, tetapi terdengar lemah dan penuh kesedihan. Tanpa pikir panjang, ia mendekati pintu rumah tua itu dan menempelkan telinganya. "Bat, tolong aku. Mereka tak akan membiarkan aku pergi. Aku terjebak di sini." Budi terdiam di depan pintu itu, hatinya berdebar-debar. Bagaimana mungkin? Hendra sudah hilang berhari-hari, dan kini suaranya terdengar dari dalam rumah tua ini. Sebelum Budi bisa mengetuk pintu, suara langkah berat kembali terdengar dari belakangnya. Langkah itu sangat familiar, seperti malam ketika ia dan teman-temannya di ronda. Ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar, dan tanpa harus melihat, ia tahu ada sosok di belakangnya. Kali ini, Budi tak mampu menahan rasa takut yang menguasai dirinya. Kakinya mulai bergetar, dan tanpa bisa dicegah, ia menengok ke belakang. Di sana, berdiri sosok bayangan tinggi, lebih tinggi dari yang ia lihat sebelumnya. Wajahnya kabur, hanya mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Sosok itu mendekat, dan dari bibirnya yang tak berbentuk terdengar suara berat, "Kenapa kau kembali?" Budi tidak bisa menjawab. Ia terjebak dalam tatapan sosok itu, tubuhnya terasa kaku. Perlahan, sosok bayangan itu mengulurkan tangan, meraih Budi dengan gerakan lambat namun pasti. Dalam hati Budi berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ia merasakan sesuatu menarik dirinya ke arah kegelapan, semakin dalam dan jauh. Di saat itulah, dari dalam rumah tua, terdengar suara Hendra berteriak, "Lari, Bat. Jangan biarkan mereka menangkapmu." Sadar dengan situasi genting itu, Budi berhasil melepaskan kakinya yang kaku dan mulai berlari sekuat tenaga. Ia tidak peduli kemana ia lari. Yang penting menjauh dari rumah tua itu dan sosok bayangan yang mengejarnya. Suara langkah berat terus mengikuti, semakin mendekat. Budi berlari tanpa henti hingga akhirnya ia kembali ke pos ronda. Tubuhnya basah oleh keringat, dan napasnya terengah-engah. Ketika ia menoleh ke belakang,
Sosok bayangan itu sudah tidak terlihat lagi. Namun, Budi tahu, ini belum berakhir. Mereka masih mengincarnya. Dan selama ia tetap di desa ini, ia tidak akan pernah benar-benar aman. Esok harinya, Budi memutuskan untuk pergi. Ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan desa itu tanpa sepatah kata pun. Warga desa hanya bisa melihatnya dari kejauhan, tanpa berani bertanya atau mencegah. Mereka tahu, sekali seseorang terlibat dengan kaum bayangan, satu-satunya cara selamat. Pergi jauh, sebelum menjadi bagian dari mereka yang hilang. Namun, sebelum ia pergi, Budi berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari, ia akan kembali untuk menemukan Hendra, atau setidaknya, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di desa yang menyimpan begitu banyak rahasia gelap itu. Tapi satu hal yang pasti, malam Jumat Kliwon di desa itu tidak akan pernah sama lagi untuknya. Beberapa tahun berlalu sejak Budi meninggalkan desa itu. Ia mencoba melupakan kejadian mengerikan yang pernah dialaminya, tapi bayangan malam ketika Hendra hilang selalu menghantuinya. Di kota, Budi menjalani hidup seperti biasa, namun di setiap sudut, suara langkah berat yang mengikutinya di malam Jumat Kliwon seakan kembali menghantui. Meski sudah jauh, perasaan terancam itu tetap ada. Suatu malam, setelah sekian lama tak ada kabar dari desa itu, Budi menerima telepon dari nomor yang tak dikenalnya. Suaranya parau, gemetar, dan terdengar putus asa. "Bat, ini Samin." Suara di ujung telepon terdengar familiar, meski lebih lemah daripada saat terakhir kali mereka bertemu. "Samin, ada apa? Kenapa tiba-tiba telepon?" tanya Budi, merasa tidak enak. "Kau harus kembali, Bat, ini soal Hendra, dan juga soal desa. Ada sesuatu yang lebih buruk terjadi." Suara Samin semakin lirih, hampir berbisik. Budi terdiam sejenak. Ia mengingat dengan jelas malam-malam menakutkan yang pernah ia alami di desa itu. Namun, di balik rasa takutnya, rasa bersalah karena meninggalkan Hendra tak bisa lagi diabaikan. "Apa maksudmu, Samin? Apa yang sebenarnya terjadi di desa itu?" tanya Budi dengan nada tegang. "Hendra, dia masih hidup, tapi tidak seperti yang kau bayangkan. Mereka, kaum bayangan, mereka semakin sering muncul, tidak hanya saat malam Jumat Kliwon, tapi hampir setiap malam, dan kami tak bisa menghentikan mereka. Pak Joko, dia juga hilang kemarin." Jantung Budi berdetak semakin kencang. Pak Joko, yang dulu selalu tenang dan menjadi sosok yang diandalkan saat ronda, kini ikut hilang. Ini jelas lebih dari sekadar misteri. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. "Kau harus kembali, Bat, kami butuh bantuanmu," desak Samin. Budi tahu ini keputusan yang berbahaya. Namun, rasa tanggung jawab, rasa ingin menyelesaikan apa yang pernah dimulai, membuatnya tak bisa menolak panggilan itu. Ia pun mengiyakan ajakan Samin untuk kembali ke desa. Dalam hati, ia tahu ini mungkin adalah kesempatan terakhir untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, Budi tiba di desa yang dulu pernah ia tinggali. Desa itu masih tampak sama, namun suasananya berbeda. Jalan-jalan sepi, tak ada tawariang anak-anak bermain, dan rumah-rumah tampak tertutup rapat meski hari masih sore. Warga desa yang melihatnya dari kejauhan hanya menatap dengan tatapan penuh curiga dan takut, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang tak diinginkan akan terjadi. Budi langsung menuju rumah Samin, yang terletak di ujung desa dekat hutan. Ketika ia sampai, Samin menyambutnya dengan wajah letih. Matanya terlihat sembab, dan kerut di wajahnya menunjukkan bahwa dia tak pernah tidur dengan tenang selama berhari-hari. "Kau akhirnya datang," kata Samin dengan nada lega. "Aku sudah takut kau tidak akan pernah kembali." "Aku tak bisa diam saja, Samin, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi," desak Budi. Samin duduk di ruang tamu kecilnya, dan dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Sejak Budi pergi, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Sosok-sosok bayangan yang dulu hanya muncul di malam Jumat Kliwon, kini terlihat hampir setiap malam. Mereka tak hanya sekadar muncul, tapi juga mulai mengambil lebih banyak orang. Pak Joko hilang saat sedang ronda sendirian. Beberapa warga lain juga menghilang tanpa jejak. Dan yang paling mengerikan, lanjut Samin, beberapa orang mengaku melihat Hendra, tapi dia bukan lagi seperti yang kita kenal. Budi merasakan jantungnya berdebar. "Apa maksudmu?" Samin menggeleng pelan, matanya terlihat gelisah. "Mereka bilang Hendra kini berjalan di antara kaum bayangan.
dia sudah menjadi bagian dari mereka. Tapi sesekali, dia terlihat berusaha meminta bantuan. Matanya memohon, tapi tubuhnya terjebak dalam kegelapan. Cerita itu membuat Budi semakin yakin bahwa sesuatu yang lebih besar dan berbahaya sedang mengancam desa ini. Kaum bayangan yang dulu hanya menjadi legenda lokal, kini sepertinya semakin kuat dan semakin banyak mencengkeram desa ini. Dan entah bagaimana, Hendra telah terjebak di dalamnya. Malam itu, Budi, Samin, dan beberapa warga lainnya berkumpul di pos ronda. Meski mereka tahu bahaya yang mengintai, tak ada yang berani tinggal di rumah saat malam. Mereka berharap dengan berkumpul bersama, mereka bisa mengurangi ancaman yang datang. Namun, rasa takut tetap menyelimuti. Angin malam berhembus dingin, dan suara jangkrik yang biasa terdengar di malam hari tiba-tiba menghilang. Itu pertanda buruk, sama seperti malam ketika Hendra hilang. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara langkah berat. Suara yang sama seperti yang Budi dengar bertahun-tahun lalu. Langkah itu terdengar semakin mendekat, semakin berat, seolah-olah sesuatu yang besar dan tidak wajar sedang berjalan mendekat ke arah mereka. Dari balik kabut malam, sosok-sosok bayangan mulai muncul, tinggi, gelap, dan tidak berbentuk jelas. Mereka berjalan di sepanjang jalan, seolah-olah tak melihat para warga yang bersembunyi di pos ronda. Tapi di antara sosok-sosok itu, Budi melihat seseorang yang sangat ia kenal. Hendra. Hendra, teriak Budi tanpa sadar. Samin langsung menahannya. Jangan memanggilnya. Kau akan menarik perhatian mereka. Namun terlambat, Hendra, yang sebelumnya berjalan bersama kaum bayangan, berhenti dan berbalik. Wajahnya yang dulu ceria kini pucat, matanya kosong. Namun bibirnya bergerak perlahan, seakan berusaha berkata sesuatu. "Bat, tolong aku." Suara Hendra terdengar lemah, hampir tak terdengar. Budi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin melangkah maju, ingin mendekati Hendra, namun Samin dan warga lain langsung menahannya. "Kau tak bisa mendekatinya. Dia bukan lagi Hendra yang kita kenal," bisik Samin. Tapi Budi tak peduli. Dalam hati kecilnya, ia percaya Hendra masih ada di sana, terjebak di dalam tubuh itu, dan ia harus menyelamatkannya. Ia memberanikan diri melangkah maju, mendekati sosok Hendra yang masih berdiri di antara bayangan-bayangan itu. "Hendra, aku di sini. Aku akan membantumu," seru Budi, matanya menatap lurus ke dalam mata Hendra. Namun, sebelum ia bisa mencapai Hendra, salah satu sosok bayangan yang lebih besar melangkah maju dan menghalangi jalannya. Sosok itu menunduk, matanya yang merah bersinar menatap Budi dengan tatapan yang menghancurkan. Budi merasa tubuhnya membeku, kakinya kaku, dan hawa dingin yang menusuk langsung membuat napasnya terengah-engah. "Tinggalkan dia, atau kau akan menjadi bagian dari kami." Suara berat itu bergema di telinga Budi, menghantam pikirannya dengan ketakutan yang luar biasa. Namun Budi tetap teguh, ia tak bisa meninggalkan Hendra lagi, seperti yang ia lakukan bertahun-tahun lalu. "Tidak, aku akan menyelamatkannya," teriak Budi. Saat itu, Hendra tiba-tiba berlari mendekati Budi, namun sebelum ia bisa meraih tangan Budi, tubuhnya terseret kembali oleh sosok-sosok bayangan yang lebih besar. Budi berusaha menariknya, tapi kekuatan yang menyeret Hendra jauh lebih kuat. Tubuh Hendra menghilang di balik kegelapan, bersama dengan kaum bayangan. Sebelum Hendra benar-benar menghilang, matanya sempat menatap Budi dengan tatapan sedih, seakan meminta maaf. Dan dalam sekejap, semuanya hilang. Setelah kejadian malam itu, desa kembali sunyi. Namun kali ini, Budi tahu bahwa Hendra tak lagi bisa diselamatkan. Kaum bayangan telah mengambilnya sepenuhnya, dan tak ada lagi yang bisa dilakukan. Budi meninggalkan desa untuk kedua kalinya, tapi kali ini, ia membawa kesadaran bahwa beberapa misteri sebaiknya tak pernah diungkap. Desa itu akan tetap dihantui oleh kaum bayangan, dan siapapun yang mencoba melawan mereka, akan berakhir seperti Hendra. Budi berdiri di ujung desa, menatap hutan yang tampak tak berujung. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi di desa ini tak akan pernah benar-benar berakhir. Hendra kini sudah menjadi bagian dari kaum bayangan, dan Budi pun sadar bahwa ada beberapa hal yang tak bisa diselamatkan. Desa ini akan terus dihantui oleh rahasia gelap yang tersembunyi di balik pepohonan, oleh makhluk-makhluk yang bergerak dalam bayangan. Dengan langkah berat, Budi meninggalkan desa itu sekali lagi,
Kali ini dengan kesadaran bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan, dan tidak semua teman yang hilang bisa ditemukan kembali.